Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, mari sebelum kita mulai kajian kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinana wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Pada Ustaz Dwi yang kami positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabih karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat hidayah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir lagi di kajian tafsir Al-Quran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada putra sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita masih membaca surah Asy-Syams Bapak Ibu. Seperti biasa awali nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wal qamari demi bulan, idza apabila, talaha mengiringinya, wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha, wan nahari demi waktu siang, idza apabila, jallaha menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, wal laili demi waktu malam, idza apabila, yaghshaha
menutupinya. Wassama'i wa ma banaha, wassama'i wa ma banaha, wassama'i demi langit, wa ma banaha dan bangunannya, wal ardi wa ma tuhaha, wal ardi wa ma tuhaha, wal ardi demi bumi, wa ma tuhaha dan hamparannya, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin demi jiwa, wa ma sawwaha dan kesempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha lalu dia mengilhamkannya, fujuraha sifat jahatnya, wa taqwaha dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha sungguh beruntung, man zakkaha orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba dan sungguh rugi, man dassaha orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bitaqwaha, kadzabat Tsamud bitaqwaha, kadzabat telah mendustakan, Tsamud kaum Tsamud, bitaqwaha karena keingkarannya, idin ba'atha ashqaha, idin ba'atha ashqaha, idin ba'atha ketika bangkit, ashqaha orang yang paling celaka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, faqala maka berkata, lahum kepada mereka, Rasulullah utusan Allah, naqatallahi biarkanlah unta Allah, wa suqyaha dan tempat minumnya, fakadzabuhu fa'aqaruha, fakadzabuhu fa'aqaruha, fakadzabuhu lalu mendustakannya, fa'aqaruha dan menyembelihnya, fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, fadamdama lalu membinasakan, alaihim
atas mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka, bidambihim, karena dosanya, fasawwaha, lalu meratakannya, wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu, dan tidaklah ia merasa takut, uqbaha, terhadap akibatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kemarin atau terakhir kita membahas tentang surah Asy-Syams. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dengan amal soleh. Yang dibersihkan adalah kotoran, noda-noda, dosa-dosa, maksiat dan kesyirikan, diisi dengan keimanan. Karena dosa Bapak Ibu itu bisa membuat hati kotor. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza adnabal abdu, apabila seseorang berbuat dosa, idza adnabal abdu dzanban, fakana nutfah sauda fi qalbihi, maka akan menjadi titik, akan terdapat titik hitam dalam hatinya. Apabila dia menambah dosanya, semakin banyak titik-titik tersebut ya. Tapi apabila kemudian dia berhenti dan dia tobat kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya akan menjadi bersih. Sebagaimana Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh yang telah mengotori dan menutupi hati mereka adalah dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dosa ini ya sangat berpengaruh. Ada sebuah kitab, ada Wadawah ya, karena kalau salah Ibnu Qayyim menjelaskan pengaruh yang namanya dosa ya. Dosa itu bisa menutupi hati, semakin ditambah semakin nanti wajahnya bisa menjadi hitam, bahkan akhirnya bisa membuat anak dan istrinya bisa menjauh, orang-orang bisa menjauh dari orang tersebut karena pengaruh dosa. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya dosa, maka segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar dan diiringi dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh itu bisa menghapuskan keburukan. Wattabi sayyi'atan ya hasanat tamhuha. Dan hadis disebutkan bahwasanya iringilah keburukan itu dengan yaitu kebaikan, maka akan menghapuskan keburukan tersebut ya. Dengan sholat 5 waktu, dengan puasa ya. Maka dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad SAW memisalkan orang yang sholat 5 waktu ya, itu seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Bapak Ibu mandinya sehari berapa kali? Paling 2 kali. Ya. Orang yang seperti mandi sehari 5 kali ya. Apakah masih ada kotoran? Tidak, bersih dia ya. Itulah perumpamaan orang yang sholat sehari 5 kali ya. As-salawatul khamsu wal jumu'ah lal jumu'ah, ar-ramadan ila ramadan mukaffiratun. Salat yang 5 waktu, Ramadan demi Ramadan, Jumat demi Jumat, maka semua itu akan menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa. Ya, selagi dia menjauhi al-ghabair, menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tidak akan hilang dengan amal soleh, artinya dengan amal ibadah, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh, ya. Disebutkan dalam beberapa keterangan bahwasanya kaum Samud ini adalah kaum Ad yang kedua, ya, kaum Ad. Jadi setelah zaman Nabi Nuh, Bapak Ibu, jauh sekali, ya. Jadi ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, bisa membicarakan orang-orang terdahulu, luar biasa, ya. Bahkan orang Yahudi itu bisa, ya, disebutkan bagaimana keadaan orang Yahudi Bani Israel dengan rinci. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Tidak akan mengetahui kecuali apa yang Allah firmankan, ya. Nah, kaum Samud, Bapak Ibu, kaum Ad yang kedua, kaum yang lebih soleh. Memang orangnya adalah ingkar-ingkar, orang yang sangat durhaka, ya. Dan Allah berikan kelebihan. Kalau Bapak Ibu browsing, kan ada HP Bapak Ibu, ya, di Google itu tulis kaum Samud, kaum Ad, gambar tulisnya. Nanti ada peninggalan orang-orang kaum Samud, kalau nggak salah seperti itu. Batu-batu itu dibuat rumah-rumah, Bapak Ibu. Wajah busyafra bil wad, ya. Ketika mereka itu melubangi safra, yaitu batu-batu besar, dibuat, ya, rumah-rumah tinggi-tinggi, Bapak Ibu, ya. Dan disebutkan mereka adalah orang yang punya perawakan tinggi-tinggi, ya, kalau nggak salah berapa, 60 hasta, ya. Jadi sangat panjang, sangat tinggi. Nah, semakin ke sini semakin pendek, ya. Semakin ke Indonesia semakin pendek juga. Jadi orang Indonesia pendek-pendek, ya. Zaman dulu orangnya tinggi-tinggi, ya, orangnya tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud ini pernah meminta kepada Nabi Saleh. Karena Nabi Saleh adalah utusan Allah. Dia mengatakan, kalau engkau adalah utusan Allah, tolong keluarkan unta, ya, unta yang bunting, kembar. Nanti itu calonnya adalah keluar anak kembar yang putih, yang tinggi. Keluarkan dari batu kalau bisa. Jadi permintaan mereka itu permintaan yang sangat tidak masuk akal. Dan mereka minta seperti itu bukan untuk beriman, ya. Karena mereka mengatakan, kalau engkau bisa mendatangkan unta seperti itu, kami akan beriman, ya. Sebagaimana ketika orang-orang Quraisy mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar apa? Bulan itu bisa dibelah. Mana bisa bulan bisa dibelah, ya. Tapi karena Nabi adalah utusan Allah, mohon kepada Allah. Jadi bulan itu pernah terbelah, Bapak Ibu, ya. Wan syaqal qamar, ya. Dan bulan pernah terjadi pembelahan jadi dua. Ada sebagian di selatan, sebagian di utara, ya. Tapi lagi-lagi mereka tidak beriman. Sebagaimana kaum Samud ini, akhirnya sholat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarlah unta sebagaimana yang mereka inginkan. Wah. Tapi lagi-lagi mereka tidak beriman, ya. Bahkan mereka ingin menyembelih unta tersebut. Dikisahkan ada seorang perempuan yang dia mengatakan, kalau ada yang bisa menyembelih, ya, untanya, ya, unta tersebut, maka akan saya nikahkan dengan anak saya. Maka bangkitlah yang namanya Budad bin Salim, ya. Ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, asqa al-awwalin wal akhirin Budad bin Salim, ya, atau bin Salam. Orang yang paling celaka awal dan akhir, pertama dan terakhir adalah Budad, ya. Karena dia adalah orang yang pernah mau menyembelih, yaitu naqatullah tadi, unta yang keluar dari batu tadi, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diingatkan oleh Nabi Saleh, ya. Biarkanlah unta tersebut ihdaruha fadaruha ta'kulu fi ardillah. Tinggalkan, biarkan unta tersebut makan di buminya Allah. Jangan kau sentuh, jangan kau sakiti. Kalau kalian sentuh, nanti kalian akan mendapatkan hukuman dan siksa, ya. Biarkan, yaitu unta tersebut.
Sudah dijatah betul, sudah dijatah kalau hari ini untuk unta minumnya, tempat jatah minum. Besoknya untuk kaumnya, untuk kaum tersebut, kaum Samud tersebut. Tapi yang namanya manusia itu serakah, ya. Manusia itu sifatnya tamak, sifatnya tamak Bapak Ibu, ya, serakah. Akhirnya direbutlah jatah untuk unta, bahkan bukan hanya direbut, akhirnya unta itu disembelih. Fakadzabuhu fa'aqaruha, ya. Akhirnya mereka mendustakan Nabi Saleh dan unta tersebut disembelih, ya. Akor namanya. Ya, karena ketika pas kita bahas namanya kurban Bapak Ibu, ada macam-macam namanya sembelihan. Sembelihan yang pertama namanya adalah dabut, dengan cara digorok. Hewannya direbahkan, ini untuk unta atau bukan unta, untuk sapi, kemudian untuk kambing, maka hewannya direbahkan. Ini namanya apa? Dabut. Ya. Ada yang kemudian nahar. Ya. Nahar itu hewannya nggak direbahkan, hewannya dia berdiri kayak unta Bapak Ibu. Ya. Unta itu menyembelihnya dengan cara apa? Dinahar. Maka Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Dan salatlah untuk Tuhanmu dan nahar, yaitu berkorbanlah. Jadi unta itu Nah, ada cara yang ketiga Bapak Ibu, ya. Ini khusus untuk hewan-hewan yang dia liar, ya, susah ditangkap. Dia punya sifat tidak jinak, liar dia. Nah, boleh dilukai Bapak Ibu, ya, boleh dilukai. Dilukai bisa dengan panah, bisa dengan tombak, bisa dengan pedang, pesonya jatuh, kemudian apa disembelih. Ya, ini namanya akor. Ya, namanya akor. Ini khusus untuk hewan-hewan yang susah dijinakkan, ya, susah dijinakkan. Akhirnya Bapak Ibu, kaum Samud tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa, diratakan mereka dengan tanah, yang muda, yang tua, yang perempuan, yang laki-laki, semuanya, ya, rata mereka. Ya. Fa ammas samudu, ya, mereka dibinasakan dengan apa? Dengan suara yang membanggakan dan dengan gempa, ya. Ini. Kaum Ad juga demikian, ya. Adapun kaum Ad maka dibinasakan dengan birihin sarsarin adiyah, sakhara alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam, ya. 7 hari 8 malam, angin yang terus-terusan dan kencang dan dingin. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ya. Kalau angin misalkan sekarang beliung-beliung, angin yang tornado, angin apa semacam itu, kalau sampai seminggu nggak berhenti, bisa dibayangkan jadi apa, ya. Baru berapa menit aja sudah memporak-porandakan, ya, bangunan, ya, pohon-pohon tumbang. Ini seminggu, ya, akhirnya mereka mati, mereka tumbang sebagaimana tumbangnya pohon-pohon kurma, ya. Demikian juga kaum Samud dibinasakan dengan suara yang sangat besar, ya, dengan halilintar dan dengan gempa. Yang mereka diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan Bapak Ibu bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mengingkari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa faedah, ya. Pertama, bayanu anna najatal abdi minan nar wa dukhuli al-jannah mutawaqqafun ala zakat nafsi. Selamatnya seseorang dari api neraka dan masuknya seseorang atau seorang hamba ke dalam surga itu bergantung bagaimana dia membersihkan jiwanya. Jadi ini berlaku juga hukum sunatullah, sebab akibat. Ya, sebab akibat. Orang kalau mau masuk ke dalam surga, dia dengan amal saleh. Jangankan urusan akhirat Bapak Ibu, urusan dunia saja. Kalau kita ingin urusan sukses, pekerjaan, ya, sekolahnya pintar, juara misalkan, dia harus dengan apa? Dengan sebab, dengan belajar, dengan unek, dengan disiplin, ya, maka dia akan menjadi orang yang berhasil. Apalagi ini urusan akhirat. Tidak banyak sebagaimana sebuahnya anak-anak muda, ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk
masuk surga. Kata siapa ya? Nah, tidak seperti itu. Yang namanya surga itu ditempuh dengan perjuangan Bapak Ibu, dengan pengorbanan. Ya, ini dengan pengorbanan. Nah, salah satu adalah bagaimana dia zakat nafsihi, membersihkan jiwanya, wa tathhiriha, membersihkan jiwa tersebut dari dosa-dosa maksiat, kesyirikan, ya. Demikian juga ketika orang itu masuk ke dalam neraka, itu juga karena sebab, ya, karena sebab. Sebabnya apa? Kesyirikan. Sebabnya apa? Karena keingkaran, kemaksiatan. Maka terancam dia masuk ke dalam neraka. Ya. Maka ada pun orang yang beriman Bapak Ibu, orang yang Islam, orang yang beriman, tapi dia berbuat dosa, maka ada pengecualian. Dia walaupun nanti mendapatkan hukuman, dia tidak akan kekal di neraka. Ya. Beda dengan orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Beda dengan orang yang ingkar atau kafir. Maka dia sebagaimana Allah katakan, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, orang yang ingkar dari kalangan ahlul kitab, orang-orang yang musyrik, maka mereka adalah di neraka jahanam. Adapun orang muslim, orang yang beriman, yang dia berbuat dosa dan maksiat, masih banyak peluang dia mendapatkan ampunan. Apalagi nanti di hari kiamat ada yang namanya syafaat. Ya, syafaat dari mana? Syafaat dari Al-Quran. Syafaat dari mana? Syafaat dari orang-orang soleh. Maka Bapak Ibu perbanyak teman-teman yang soleh. Orang Jawa mengatakan bongkang soleh kumpulono. Ya, berteman dengan orang-orang soleh karena mereka punya syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyak teman-teman yang baik. Ya, maka kalau ada orang yang meninggal dunia, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu faqama alaihi janazatu 40 rajulan la yusyrikuna billah." Apabila ada seorang muslim yang dia meninggal dunia kemudian disalatkan 40 orang Bapak Ibu, yang mereka tidak mensekutukan Allah, kecuali itu akan menjadikan syafaat bagi jenazah tersebut. Ya. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia dan mereka adalah orang yang muslim, yang apalagi dia adalah ahli ibadah, perbanyak orang-orang yang sholat agar memperbanyak orang yang mendoakan dan akan mendapatkan peluang dia mendapatkan syafaat. Ya, syafaat. Ini Bapak Ibu beruntungnya orang yang punya teman-teman yang baik, wong kang soleh kumpulon. Apalagi nanti di hari kiamat, ya, maka dengan izin Allah, maka orang soleh akan memberikan syafaat. Ya, demikian juga syafaat yang sangat kita tunggu-tunggu, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya syafaat dengan izin Allah, yaitu namanya syafaatul uzma, ya, syafaat yang paling agung. Ketika nanti di mauqif di hari kiamat, ketika semua para nabi mereka punya udzur, mereka tidak mau memohon kepada Allah agar diberi peradilan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya yang akan berdoa kepada Allah, memohon agar diberi peradilan. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud memuji kepada Allah SWT. Dan Allah mengatakan, irfa ya Muhammad, irfa rasaka. Baik Muhammad, angkat kepadamu. Isfa tu syafaat, berilah syafaat, engkau akan berikan syafaat. Was'al tu'to, dan mintalah bahkan diberikan. Barulah dimulai peradilan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pelajaran yang kedua, ya, tasliyatul rasuli wa tahfifi anhu id kadzabat qabla Quraisy tamudun wa ya. Allah menghibur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi itu sering mendapatkan cobaan yang berat Bapak Ibu, sehingga Allah sering sekali menghibur dengan cara apa? Diceritakan orang-orang terdahulu. Kalau Nabi Muhammad SAW didustakan oleh orang-orang Quraisy, maka kaum Samud juga telah mendustakan para nabi. Ya, Nabi Saleh, kaum Ad juga demikian, Nabi Hud, ya, bukan hanya itu, Nabi Musa. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita punya musibah, mendapatkan musibah, kok ada temannya Bapak Ibu, itu terasa lebih ringan daripada kita merasakan sendirian. Seperti itu. Ya, inilah bagaimana cara Allah menghibur
nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, peringatan bagi orang-orang ya kafir Quraisy tentang akibat kesyirikan, mendustakan para nabi dan berbuat maksiat, karena itu akan mendatangkan itu azab dan musibah, ya musibah. Ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, ya sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka jangan ditunda-tunda, segera kita mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apabila dosa itu walaupun sedikit, tapi kalau ditumpuk-tumpuk setiap hari, maka gunung itu adalah tumpukan pasir-pasir dan tumpukan kerikil Bapak Ibu. Kalau ditumpuk setiap hari akan jadi gunung. Ya, demikian juga dosa. Ketika dia menumpuk tiap hari, ya walaupun itu dosa kecil, akan jadi yaitu besar ketika dia tidak tobat kepada Allah. Dan tidak ada yaitu dosa besar ketika dia diiringi, senantiasa mengiringi dengan taubat dan mohon ampun kepada Allah SWT dan berbuat amal saleh. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita, diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pengajian dari Ustaz Yanto. Semoga beliau mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan juga kita yang menggunakan pengajian, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan semua kebaikan yang ada dalam surat Asy-Syams tadi, sehingga kita dapat ganjaran dari Allah SWT, dapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kepada majelis. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi